Minggu, kurang lebih sekarang pukul 6.55, beberapa jumlah kendaraan roda 2 sudah aktif. Dan kalau kita lihat di sini memang diberikan akses untuk melalui gerbang tol seperti itu. Karena memang kalau kita lihat di jalur di luar gerbang tol itu mengalami banjir, tergenang banjir, saudara. Dan dari gambar pagi ini, saudara, di kawasan Gunung Sahari, Jakarta, juga terlihat genangan sudah ada di bagian samping jalan, memang yang dekat dengan lubang drainase, saudara. Dan hujan yang cukup konsisten ini terus deras membasahi jalanan, telah membuat sejumlah genangan di sebelah kiri yang kita bisa lihat kurang lebih telah mencapai 10 hingga 15 cm. Bahkan di bagian arah dari trotoar sampai ke dalam ruko yang memang berada di sepanjang jalan di Gunung Sahari ini sudah masuk ke dalam ruko. Sejumlah upaya dilakukan oleh para pengendara roda 4 maupun roda 2 untuk kemudian melewati jalan yang tergenang banjir ini, saudara. Salah satunya adalah dengan menggunakan bagian kanan jalan, di paling kanan, dan bahkan akses dari Transjakarta, lajur Transjakarta juga digunakan dan dialihfungsikan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 yang ingin melintas. Saudara, memang dari prediksi BMKG sendiri menyatakan bahwa curah hujan akan terus meningkat hingga Februari 2025. Hal ini disebut oleh Kepala BMKG ketika konferensi pers pada bulan Desember 2025 lalu. Untuk curah hujan sendiri tidak hanya di Jakarta, namun ada di sepanjang selatan Indonesia, saudara. Nah, untuk di Jakarta sendiri, antisipasi yang telah dilakukan oleh BPBD dari Jakarta di sini telah melakukan sejumlah upaya. Salah satunya adalah dengan operasi modifikasi cuaca atau yang kita kenal sebagai OMC. Di sini terdapat penaburan 1,6 ton NaCl di perairan Selat Sunda. Nah, ini diharapkan nantinya NaCl yang ditaburkan di Selat Sunda ini dapat berdampak terhadap pembentukan awan yang nantinya akan menentukan curah hujan. Dan untuk menekan curah hujan ini sendiri, operasi modifikasi cuaca dilakukan kurang lebih pada Sabtu 17 Januari kemarin, saudara, dengan total pelaksanaan OMC ini dilakukan terpadu bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara. Kegiatan operasi ini dipusatkan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, dengan menggunakan pesawat CASA 212 milik TNI AU, saudara. Dan ini kita bisa lihat, saudara, bersama di visual terbaru yang dikirimkan oleh jurnalis Kompas TV dari Gunung Sahari, Jakarta. Di kawasan Gunung Sahari ini memang kita ketahui bersama jalan cukup lebar dan aktivitas warga begitu tinggi. Namun mengingat akhir pekan yang memang merupakan akhir pekan panjang atau long weekend, di sini diantisipasi memang warga akan mulai beraktivitas pagi ini. Jadi dengan curah hujan yang meningkat, ini dapat diimbau kepada warga untuk dapat senantiasa menjaga keselamatan dengan tidak memaksakan mobilisasi keluar saat hujan turun. Dan sekarang kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ardi di Pulau Mas, khususnya ada di depan pintu tol. Ini visual terbarunya. Ardi, mungkin dapat diberikan gambaran sudah dari kapan hujan terus membanjiri dan juga turun, dan bagaimana untuk aktivitas warga? Kita bisa lihat di sini cukup ramai. Oh ya, Edwin dan juga saudara, dapat saya gambarkan bahwa memang hujan deras telah mengguyur sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi ini. Dan tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak semalam ini membuat sejumlah genangan, sejumlah ruas jalan, maksud saya, sejumlah ruas
jalan di kawasan Jakarta itu mengalami kebanjiran. Salah satunya di ruas jalan di kawasan Cempaka Putih begitu, yang tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Karena ada banjir hingga sekitar 50-60 cm di kawasan tersebut, untuk warga ataupun pengendara yang akan melintas ke kawasan Cempaka Putih ataupun ke kawasan Sunter itu memaksa petugas di gerbang tol Pulau Mas untuk bisa membukakan jalur gerbang tol untuk para pengendara sepeda motor agar bisa melintas melalui gerbang tol Pulau Mas untuk menuju kawasan Cempaka Putih dan Sunter. Sempat terjadi keributan antara pengendara motor dan petugas begitu, lantaran pengendara motor memaksa untuk masuk meskipun belum ada keputusan dari petugas gerbang tol begitu, apakah para pengendara ini diizinkan masuk ke dalam tol atau tidak begitu. Namun pada akhirnya karena jumlah pengendara motor yang mengantri itu semakin banyak dan mereka memaksa masuk ke gerbang tol dengan alasan buru-buru dan memiliki kerjaan begitu, sehingga mereka memaksa masuk gerbang tol Pulau Mas dan akhirnya diizinkan oleh petugas gerbang tol begitu. Dan kita lihat juga sejak tadi sudah ada beberapa sepeda motor yang melintas begitu atau masuk melalui gerbang tol Pulau Mas dari arah Pulau Gadung begitu menuju kawasan Sunter begitu. Mereka sejak tadi masuk ke tol begitu, ke ruas tol Wiyoto Wiono melalui gerbang tol Pulau Mas, lantaran memang kondisi ruas jalan Ahmad Yani yang menuju Sunter begitu, tepatnya di kawasan Cempaka Putih itu tidak bisa dilintasi oleh kendaraan, terutama kendaraan roda 2 begitu, Edwin. Baik, Ardi, ini berarti memang terdapat titik-titik yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, utamanya kendaraan roda 2. Nah, dapat dijelaskan, mungkin Ardi dapat diimbau kepada warga ini, titik-titik mana saja yang dapat dihindari, dan kemudian ini untuk banjir sendiri terpantau seberapa tinggi, Ardi? Ya, untuk banjir sendiri memang cukup tinggi begitu, bisa mencapai sekitar 60 hingga 70 cm, yang mana jika dilalui oleh kendaraan sepeda motor bisa membuat sepeda motor tersebut mogok begitu. Dan memang untuk banjir yang sempat terpantau oleh saya sejak pagi tadi, memang ada beberapa titik banjir. Selain di kawasan Cempaka Putih, juga sempat terjadi titik banjir di underpass Senen dan serta di ruas jalan Gunung Sahari begitu, sehingga para pengendara yang akan melintas begitu ke kawasan utara atau ke kawasan Jakarta Utara itu bisa menghindari titik-titik banjir begitu, seperti melalui ruas jalan raya Salemba begitu, atau gunung atau Salemba Raya maksud saya, atau Matraman, atau bisa melalui kawasan Pulau Mas begitu. Karena memang kita ketahui kawasan Cempaka Putih ini adalah titik pertemuan dari kawasan Pulau Gadung, Cawang ataupun kawasan Tamrin begitu, yang akan menuju ke wilayah Jakarta Utara begitu, Edwin. Baik, itu berarti juga apakah diberlakukan untuk kedua arah dari gerbang tol ini, atau mungkin dari pantauan sekarang ini dari arah gerbang tol Pulau Mas menuju Cempaka Putih, memang nampaknya sudah mulai banyak motor yang melewati kendaraan roda 2 itu sudah diizinkan, tapi untuk arah sebaliknya bagaimana, Ardi? Ya, untuk arah
sebaliknya memang bisa dikatakan belum terlihat ya ada kendaraan yang ataupun sepeda motor begitu yang turun dari jalan tol begitu atau ruas tol Wiyoto Wiono dari arah Tanjung Priok menuju kawasan Cawang. Karena mungkin memang kebijakan dari gerbang tol yang ada di kawasan Tanjung Priok ataupun sekitaran Sunter itu mungkin kendaraan juga belum diizinkan untuk melintas dan baru gerbang tol Pulau Mas yang memang diizinkan untuk bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 begitu Edwin. Sehingga memang sejak tadi yang terpantau hanya kendaraan roda 4 yang memang melintas dari kawasan Sunter begitu menuju kawasan Cawang di ruas tol Wiyoto Wiono begitu. Baik, 60 hingga 70 cm banjir tadi disebutkan oleh Ardi. Dan Ardi, untuk pengalihan dari jalur biasa ke dalam melewati gerbang tol lalu masuk ke jalur tol ini sendiri, dari pengendara motor ini diimbau untuk keluar di jalur mana? Karena memang kita tahu jalan tol ini cukup berbahaya untuk kendaraan roda 2. Ya, untuk titik keluar sendiri bisa melalui selepas gerbang tol Sunter begitu dan sekitar di kawasan Yos Sudarso gitu pengendara bisa diperbolehkan untuk keluar dari ruas tol untuk bisa melaju ke ruas jalan Yos Sudarso menuju kawasan Tanjung Priok begitu ataupun mereka bisa kembali turun dari melalui jalan Yos Sudarso ataupun berputar balik untuk menuju ke kawasan Pulau Gadung begitu, Edwin. Baik, curah hujan sebenarnya tinggi dari semalam tadi, Ardi, dan masih turun hingga sekarang. Namun di lokasi Anda melaporkan, ini bagaimana kondisinya, Ardi? Apakah sudah berhenti? Atau dan ini kita lihat sudah tidak ada kendaraan roda 2, apakah ada penertiban di sana? Ya untuk curah hujan sendiri memang intensitas hujan yang turun saat ini memang tidak sebesar curah hujan yang terjadi pada dini hari atau Sabtu malam begitu, minggu dini hari ataupun Sabtu malam begitu. Namun meski begitu imbas dari curah hujan yang turun memang terjadinya banjir di sejumlah titik di Jakarta seperti yang kita ketahui di Cempaka Putih ini dan memang untuk saat ini sejumlah kendaraan yang berada di ujung gerbang tol Pulau Mas ini adalah para pengendara yang masih ragu atau apakah mereka bisa melintas di gerbang tol Pulau Mas ini atau tidak begitu kan karena mengingat sudah tidak ada lagi begitu kendaraan roda 2 yang saat ini melintas di gerbang tol Pulau Mas begitu sehingga mereka juga masih belum mengetahui apakah gerbang tol Pulau Mas ini bisa dilalui kendaraan roda 2 atau tidak begitu, Edwin. Baik, Ardi, berarti harus ada langkah antisipasi bagi masyarakat juga yang ingin bermobilisasi dan beraktivitas keluar gitu ya. Karena memang mengantisipasi cuaca, curah hujan akan meningkat di siang hingga sore hari. Nah, Ardi, ini terkait dengan langkah pemerintah maupun pihak terkait. Apakah sudah ada penanganan khusus terkait dengan banjir yang terjadi di Jakarta? Ya, untuk penanganan khusus memang tadi sempat terlihat sejumlah petugas pemadam kebakaran begitu yang melakukan penyedotan di titik-titik banjir seperti yang ada di underpass Senen begitu memang tadi sempat diturunkan petugas damkar untuk menyedot air yang mengenangi underpass Senen serta ruas jalan Gunung Sahari yang sempat banjir begitu dan memang untuk saat ini petugas terkait seperti PPSU ataupun sumber daya air juga barusan terlihat melintas begitu yang akan menanggulangi banjir yang terjadi seperti membersihkan titik-titik drainase air begitu agar air bisa segera mengalir apabila terjadi penyumbatan oleh sampah begitu ataupun mulai mengalihkan kendaraan yang akan melintas ataupun memberikan informasi kepada warga
di mana lokasi titik-titik banjir tersebut terjadi begitu. Dan saat ini kita lihat juga mulai ada beberapa kendaraan roda 2 yang kembali akan melintas di ruas tol Wiyoto Wiono yang melalui gerbang tol Pulau Mas begitu, Edwin. Oke, baik Ardi, dapat terlihat di visual terbaru yang Anda sekarang bisa juga lihat saudara di layar kaca Ardi. Untuk dari titik-titik banjir sebenarnya apakah ini merata dari tadi sebelum masuk gerbang tol hingga Cempaka Putih, atau sebenarnya ada beberapa lokasi tertentu yang belum tergenangi? Karena kalau kita lihat tadi banyak warga yang akhirnya memutar balik di jalur biasa. Dan ini tentunya membahayakan dan harus diimbau sebelum jalan atau sebelum titik mana warga harus bersiap. Oke, untuk titik banjir memang terjadi di sekitar kawasan Cempaka Putih itu dengan lingkup area itu sekitar beberapa kilometer begitu, tepatnya dari kawasan kantor Gudang Garam hingga kawasan ITC Cempaka Mas begitu, sehingga warga yang akan melintas di kawasan Cempaka Putih itu sudah bersiap-siap untuk masuk ke gerbang tol Pulau Mas untuk menghindari titik-titik yang tadi saya sebutkan seperti di depan kantor Gudang Garam ataupun di sekitar kawasan ITC Cempaka Mas begitu. Baik, Ardi, ini kita bisa lihat ada antrian kendaraan roda 2 di gerbang tol paling kiri di gerbang tol Pulau Mas. Nah, ini apakah sudah diperbolehkan atau tertahan ini karena memang menunggu persetujuan dari pihak pengelola tol? Ya, untuk saat ini memang proses perizinan untuk kendaraan sepeda motor yang akan melintas di ruas tol Wiyoto Wiono biasanya berkoordinasi pihak petugas gerbang tol berkoordinasi dengan petugas kepolisian terutama dari polisi jalan raya begitu, apakah mereka diizinkan untuk masuk atau tidak. Dan saat ini para pengendara motor ini memang sudah diizinkan untuk masuk, sehingga ada beberapa kendaraan yang sudah mulai naik ke ruas tol Wiyoto Wiono begitu. Baik Ardi, dan tentunya untuk para pengendara roda 2 maupun roda 4 juga harus tetap memperhatikan, mewaspadai hujan, curah hujan yang masih terus mengguyur Jakarta dan sekitarnya. Dan dengan jalan yang licin, dengan diperbolehkan masuk tol bukan berarti untuk dapat tidak berhati-hati atau melupakan keselamatan. Terima kasih banyak laporan Anda, Ardi Praseno, jurnalis Kompas TV, melaporkan langsung di daerah Pulau Mas. Kami akan update kembali kepada Anda. Selamat beraktivitas, tetap sehat Ardi dan berhati-hati. Dari visual terbaru ini, nampaknya dari pengelola tol juga telah mengizinkan motor untuk kemudian berhimpun terlebih dahulu, karena memang kita ketahui bersama jalan tol tidak diciptakan untuk kendaraan roda 2, supaya mereka dapat berhimpun dan berjalan bersamaan menuju exit tol berikutnya, di ruas tol berikutnya. Dan kalau dari visual ini juga dampak bukan hanya kendaraan roda 2 yang ramai melalui jalan gerbang tol Pulau Mas, yang dimana tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Ardi Praseno ini menuju ke Cempaka Putih. Nah, tapi juga ada kendaraan roda 2 bahkan hingga bus angkutan-angkutan besar. Nah, ini harapannya seluruh pengendara, masyarakat yang ingin beraktivitas di luar dapat memperhatikan keselamatan di tengah cuaca ekstrim, hujan yang turun sejak malam tadi. Saudara, breaking news untuk melaporkan cuaca ekstrim dan update terkait dengan banjir di Jakarta akan kembali hadir bersama rekan Putri Oktaviani. Tetaplah bersama kami.
Lalu lintas yang terganggu akibat adanya banjir di Jakarta. Sejumlah titik di Jakarta, saudara, diketahui terimbas dari banjir yang terjadi sejak beberapa jam tadi. Dan sejumlah penanganan tentunya sudah dilakukan untuk mengantisipasi terhambatnya akses masyarakat. Salah satunya adalah yang Anda saksikan saat ini, sepeda motor diizinkan untuk masuk tol. Dan untuk lebih lengkap kita akan tanyakan kepada Kapus Datin BPBD Jakarta, Muhammad Yohan. Selamat pagi, Pak Yohan. Selamat pagi, Mbak Okta. Pak Yohan, ini terjadi banjir di Jakarta. Seperti tadi kalau kita lihat di visual, motor bahkan sampai diarahkan masuk ke jalur tol. Mungkin pertama, wilayah mana saja Pak yang terdampak banjir pagi hari ini? Baik, sebetulnya dari tadi malam ya, sekitar pukul 11 itu ada 2 ruas jalan yang tergenang ya. Dari 2 ruas jalan itu di wilayah Jakarta Barat ya, di Jalan Sleng-Sleng Raya dan di Jalan Kartika itu mulai pukul 11 itu tergenang sampai dengan ketinggian 30 cm. Namun demikian pukul 1 itu surut ya. Dan genangan ini mulai kembali muncul di Jakarta itu pukul 6 pagi. Ini di Kelurahan Ancol ada 1 RT yang tergenang, kemudian di Jakarta Barat ini di Kelurahan Kedaung Karyangke ya ada 3 RT yang tergenang, kemudian di Rawatrate ya, dan ada 3 ruas jalan yang tergenang sekitar 20 cm di perumahan Green Garden, di jalan perumahan Green Garden dan di jalan Pangeran Tubagus Angke dengan ketinggian 20 cm. Baik, lalu langkah upaya yang sudah kami lakukan selama beberapa hari ini, kami melakukan operasi modifikasi cuaca ya. Namun demikian sesuai prediksi bahwa hari ini intensitas hujannya cukup tinggi ya, dan seperti yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan di BMKG dan BNPB bahwa yang dikhawatirkan itu sebetulnya bukan hujan yang deras dalam waktu singkat, tapi hujan dengan intensitas yang cukup panjang ya durasinya gitu. Walaupun mungkin tidak terlalu deras, tapi kalau terus-menerus seperti apa yang terjadi dari tadi malam hingga pagi hari ini mengakibatkan luapan daripada saluran air ya. Ini yang terbaru di Pulau Mas ini sudah kita dapatkan juga datanya, dan pagi ini kami sedang menunggu untuk penerbangan daripada operasi modifikasi cuaca yang pertama. Namun demikian saat ini posisi di Halim ini masih hujan cukup deras dan memang dari hasil perhitungan belum bisa melakukan penerbangan saat ini, jadi masih menunggu ya. Adapun hari ini rencananya akan diadakan 3 penerbangan OMC ya, sama seperti kemarin juga yang melakukan pada hari Sabtu itu melakukan 3 penerbangan OMC dengan 2.400 kg NaCl yang berhasil disebar pada saat kemarin ya. Dan ini pun sesuai dengan prediksi untuk menambah kekuatan ini memang dari BNPB juga melakukan penerbangan di malam hari ya untuk membantu mengurangi curah hujan. Namun daerah operasinya lebih ke wilayah Jawa Barat dan Banten. Namun demikian memang karena intensitas cuacanya cukup ekstrim ya, sehingga meskipun kita sudah mengadakan OMC masih ada titik-titik yang memang harus mengalami genangan ya. Kira-kira seperti itu Mbak Okta. Oke, Pak Yohan. Artinya gini, tadi sudah dijelaskan bahwa hujannya sudah terjadi bahkan sejak malam, beberapa titik terkena banjir. Sudah ada berapa yang diterjunkan untuk petugas Pak untuk penanganan banjir pagi hari ini? Oh tentunya petugas memang sudah standby terus ya di lokasi
titik-titik lokasi yang memang sudah diprediksi potensi terjadinya genangan ya. Jadi kita punya petugas piket. Namun demikian yang standby juga tentunya bukan hanya petugas penanganan bencana BPBD ya, namun juga rekan-rekan dari pasukan biru, dinas sumber daya air. Kenapa? Karena mereka juga menyiagakan pompa mobile ya. Biasanya kami patroli nih TRC dengan pasukan penanggulangan bencana itu berpatroli bersama pasukan biru, itu kita berkeliling membawa pompa mobile ya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Kemudian juga prosedur umumnya adalah di titik-titik yang berpotensi genangan seperti di pesisir di Jakarta Utara ya, itu kami menitipkan perahu karet maupun perahu PE ya, perahu fiber, itu di titik-titik yang memang umumnya biasanya kita lakukan mobilisasi warga ya, kita bantu mobilisasi warga untuk beraktivitas ya. Jadi gerakannya bisa lebih cepat ketika perahu-perahu itu memang sudah dititipkan ya. Nah, sementara petugas itu personil ini terpantau ada di lokasi. Kemudian juga bukan hanya petugas dari penanggulangan bencana dari BPBD maupun dari Dinas Sumber Daya Air, namun petugas Dishub, Satpol PP juga untuk mengantisipasi kemacetan yang diakibatkan oleh genangan ini, tentunya mereka juga sudah menyebar ya di lokasi-lokasi di jalan, ruas-ruas jalan untuk membantu memperlancar arus lalu lintas. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Pak Yohan, ini kan ada informasi bahwa BMKG memperkirakan wilayah Jabodetabek ini akan diguyur hujan lebat sampai 22 Januari 2026. Tadi kalau bicara soal modifikasi cuaca, artinya ini akan dilakukan sampai kapan, berapa kali begitu, kemudian berapa banyak yang dibutuhkan. Kalau tadi kan dikatakan sampai 2.400 kg NaCl. Baik, satu penerbangan OMC itu umumnya membawa 800 kg hingga 1 ton ya, 1 ton NaCl ya. Dan ini sesuai dengan prediksi dari BMKG. Sebetulnya awalnya ini kita menganggarkan untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu sampai dengan tanggal 20 Januari. Namun ketika ada arahan lebih lanjut daripada BMKG bahwa ada potensi, oleh karena itu setelah berkoordinasi dan mendapatkan arahan dari Pak Gubernur, kita lanjutkan untuk melaksanakannya sampai dengan tanggal 22 Januari ya. Jadi kita standby terus. Ini juga saya sebentar lagi akan bergerak ke Halim ya. Masih sampai dengan saat ini memang masih belum bisa melaksanakan penerbangan yang pertama ya. Kita menunggu mungkin beberapa menit lagi, apabila memang sudah dapat clearance ya kita berangkat. Hari ini targetnya ada 3 penerbangan OMC ya, dan mungkin apabila dibutuhkan nanti ada dukungan lagi dari BNPB untuk melaksanakan penerbangan OMC di malam hari. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, Pak Yohan, kalau di pintu air begitu pantauannya seperti apa? Di pintu-pintu air memang ketinggiannya cukup tinggi ya. Ini ada data-datanya, dan sebetulnya warga pun bisa memantau ya ketinggian pintu air gitu. Karena memang kita sajikan secara mudah untuk BPBD itu biasanya menyajikan di media sosial, karena itu yang terdekat dengan masyarakat ya. Itu bisa diakses, bisa dilihat, dan kami sederhanakan dalam bentuk infografis. Itu biasanya ada, kalau update terkini itu ada di Instagram Story ya, seperti itu. Tapi apabila dibutuhkan data lebih lengkap, ini kita terhubung dengan super apps yang ada di Jakarta, yaitu Jaki. Itu di situ ada salah satu fiturnya adalah pantauan genangan, itu ada di situ. Jadi silakan bila membutuhkan data-data lebih detail bisa lebih lanjut menggunakan kanal-kanal yang memang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta ya, baik itu melalui media sosial, karena bukan hanya di media sosial BPBD saja, tapi media sosial Pemprov DKI Jakarta juga itu kita sudah umumkan, kita sudah sampaikan, baik dari potensi-potensinya maupun juga update terkini, itu semua ada ya di
tampilan media sosial yang kami siapkan day by day. Demikian, Mokta. Oke, Pak Yohan tadi kalau dikatakan bisa dipantau di sosial media, lantas ada informasi Pak soal bagaimana statusnya untuk ketinggian airnya, apakah sampai dengan saat ini masih tergolong aman atau bagaimana? Baik, saat ini memang statusnya masih cukup tinggi ya. Namun ini di beberapa titik hujannya nampak sudah berhenti ya. Jadi memang ada baiknya memang jika berkebutuhan silakan dipantau. Kalau lebih detail lagi, tadi saya sudah sampaikan, Ya. mungkin lebih detail lagi bisa buka di websitenya BPBD ya, BPBD Jakarta Go ID maupun di aplikasi Jaki itu lebih komprehensif lagi dan sifatnya real time ya. Oke. Itu data kami dapatkan dari Dinas Sumber Daya Air, bentuknya matrikulasi. Namun demikian, karena Jakarta memiliki banyak sekali CCTV ya, ada 3 ribuan CCTV di lebih dari 1.500 titik, sehingga data itu bukan hanya ketinggian permukaan air aja ya, tapi dengan analisis dari CCTV, kemudian kita punya sensor-sensor early warning system dan lain-lain, sehingga datanya akan lebih komprehensif di versi aplikasi maupun di websitenya BPBD Oke, Jakarta. oke. Pak Yohan, dari sejumlah titik yang rawan banjir di Jakarta, sebetulnya untuk penanganannya ada tantangan tersendiri nggak sih Pak? Kemudian juga untuk pompa, apakah juga sudah mencukupi untuk kebutuhan penanganan banjir? Mbak, kami pikir sudah cukup sudah cukup mencukupi ya yang dimiliki dari rekan-rekan Dinas Sumber Daya Air. Kemudian untuk saat ini ada sekitar 600-an pompa ya yang memang dimobilisasi untuk membantu mengurangi genangan ya. Sementara pompanya sendiri sebetulnya cukup banyak, lebih dari 1.200-an pompa data dari Dinas Sumber Daya Air ya. Dan khusus untuk menyikapi cuaca ekstrim ini sekitar 600-an pompa mobile yang memang dikerahkan untuk patroli ya. Jadi situasi seperti ini, seperti di Pulau Mas ini, tentunya rekan-rekan Dinas Sumber Daya Air ini sudah ada di lokasi untuk melakukan penyedotan yang diperlukan. Bahkan kita punya layer lagi, layer pertama itu pompa mobile, layer kedua itu tentunya pompa stasioner ya, pompa yang lebih besar. Tapi jika memang lebih krusial lagi dibutuhkan di titik-titik tertentu, rekan-rekan dari Disbul Karmat pun siap diberdayakan untuk menggunakan mobile pompanya ya, mobil yang digunakan untuk memadamkan api itu bisa dialihfungsikan untuk membantu penyedotan supaya memperlancar genangan ya, saluran gitu, sehingga bisa surut airnya. Itu yang kita lakukan. Jadi perencanaannya kami lakukan secara bertahap. Mungkin apabila kita do nothing nih, mungkin genangannya bisa lebih parah pagi ini ya. Tapi karena kita sudah selalu standby dan memang perencanaannya cukup panjang, namun demikian karena curah hujannya di sekitar Jakarta juga cukup parah ya, ekstrim. Jadi ya kita tetap melakukan yang terbaik lah untuk hari ini ya dan seterusnya. Demikian Mbak Okta. Oke, Pak Yohan, ini kan sejumlah jalan protokol tergenang banjir, tapi mungkin nanti bisa dijawab setelah jeda Pak soal bagaimana antisipasinya. Dan saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Gurihnya
Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan dampak dari cuaca buruk. Ini adalah sejumlah jalan di wilayah Jakarta terendam banjir. Dan ini, Saudara, adalah visual di Pulau Mas bahwa akibat dari banjir, sejumlah sepeda motor terlihat melintas di jalan tol begitu. Ini untuk mengantisipasi adanya akses yang terhambat sehingga masyarakat bisa tetap beraktivitas. Dan Saudara, untuk membahas lebih lanjut, kita akan kembali berbincang dengan Muhammad Yohan, Kapusdatin BPBD DKI Jakarta. Pak Yohan, kita lanjutkan kembali. Pak, kalau dilihat ini kan juga tadi salah satunya di Pulau Mas gitu. Kemudian juga ada informasi soal sejumlah titik di jalur protokol ini juga terendam banjir. Nah, sampai dengan saat ini pantauannya seperti apa? Kemudian antisipasi apa yang dilakukan supaya jangan sampai akses masyarakat maupun juga jalur begitu menjadi lumpuh, tidak bisa dilewati. Baik Mbak Okta, ini saya baru mendapatkan data terbaru ya per pukul 7. Ini jalan yang tergenang ini bertambah ya. Sekarang ada 10 ruas jalan yang tergenang. Mayoritas ini berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara ya. Kemudian ini juga per pukul 7 ini ada 16 RT yang dilaporkan tergenang. Yang paling tinggi itu di wilayah Kedaung Kaliangke ya, sampai dengan saat ini ketinggiannya mencapai 60 cm ya. Dan sampai dengan saat ini Jakarta Barat ini jumlahnya paling tinggi, ada 13 RT ya, dari 16 RT yang ada di wilayah Jakarta ini, Jakarta Barat ini cukup tinggi ya, ada 13 RT gitu. Dan untuk pengantisipasinya, tadi saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa memang kita punya petugas yang ada di lapangan tersebar ya, bukan hanya petugas penanganan bencana, tapi rekan-rekan dari Dinas Sumber Daya Air, rekan-rekan dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP, dan tentunya aparatur kelurahan yang ada di wilayah juga, meskipun ini di hari Minggu ya, ini tetap memonitor kondisi di wilayahnya masing-masing. Dan data-data ini juga kami dapatkan tentunya dari kelurahan ya, dari kelurahan, karena memang kami juga punya petugas-petugas yang disebarkan di 267 kelurahan, khususnya di wilayah-wilayah rawan genangan. Ini mereka tentunya lebih sigap lagi ya untuk bersikap bagaimana apabila terjadi hujan yang tak henti-henti dari tadi malam ya. Ini memang sudah menjadi SOP ya untuk selalu standby di lokasi gitu. Tentunya dengan berbagai perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi, baik itu untuk membantu mengurangi genangan ataupun untuk evakuasi dan mobilisasi warga yang terdampak ya. Untuk pengungsian sendiri ini memang sudah termonitor di Kelurahan Tegar Alur, di RPT Alur Anggrek ini ada 29 jiwa yang mengungsi ya. Ini sudah ada pengungsian di Jakarta Barat. Ini dikarenakan memang ketinggiannya cukup signifikan ya di wilayah Jakarta Barat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Pak Yohan, tadi dikatakan mayoritas berada di Jakarta Barat. Ini penyebabnya apa, Pak? Kemudian ada antisipasi kah, Pak, di titik mana saja bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah tersebut, untuk nantinya kalau terkena banjir bisa ditangani dengan cepat, gitu? Baik, hujannya itu berlangsung cukup intens ya, dan ini juga bukan hanya terjadi di wilayah Jakarta, tapi di wilayah sekitar Jakarta. Umumnya di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu adalah wilayah hilir ya, yang mana di situ air yang terbawa dari wilayah sekitar Jakarta itu akan bermuara ke Teluk Jakarta ya. Namun demikian, karena memang intensitasnya cukup tinggi, akhirnya airnya itu meluap dari saluran ya, dan ini terpantau di barat ini memang cukup, untuk saat ini memang terlihat cukup banyak ya, ada sekitar 13 RT yang tergenang gitu.
Dan untuk warga ini saya himbau kembali, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa untuk alasan keamanan ada baiknya untuk memantau info-info terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga terkait dengan genangan ya. Ini bisa dilihat di aplikasi Jaki ya, itu bisa lebih detail lagi untuk melihat data-data yang dibutuhkan, atau bisa melihat ke website BPBD Jakarta Go ID ya. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Okta ya, untuk memonitor kondisi terkini ini sekarang bisa jauh lebih mudah lah, karena bisa selalu kami sajikan di website dan juga memang tersedia di aplikasi-aplikasi yang memang disiapkan untuk membantu warga Jakarta. Oke. Pak Yohan, ini kalau dipantau memang hujan nampaknya juga sudah berhenti begitu, tetapi kalau data terbaru apakah sudah ada Pak soal berapa ketinggian air? Kalau tadi dikatakan bisa mencapai 60 cm, kalau yang terbaru ini apakah sudah ada Pak? Tentunya sudah ada, tapi memang saya sedang tidak buka aplikasi karena ini tadi breaking news, jadi saya tidak terkoneksi dengan laptop nih, jadi tidak bisa mantau saya sendiri karena HP-nya digunakan untuk siaran ya. Oke. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, untuk satu hari ini Pak, tadi kan dikatakan juga akan ada modifikasi cuaca begitu. Kemudian ini bisa apa ya, untuk antisipasinya bisa apakah bisa membantu begitu untuk hari ini, jika memang ada prediksi hujan itu bisa seharian kah atau seperti apa Pak? Baik, Okta. Jadi sejak kami mulai itu hari Jumat, hari Sabtu memang kan tidak ada genangan sama sekali ya. Walaupun di hari-hari itu memang cuacanya tidak kalah ekstrim ya, namun karena ada upaya dari kami, baik dari BPBD maupun dari BNPB pun sedang melaksanakan OMC ya di 2 hari ini, 2 hari kebelakang ini, hari Jumat dan hari Sabtu ini, itu tidak ada genangan. Tapi dengan situasi hujan yang non-stop dari tadi malam, yang itu tidak hanya di wilayah Jakarta, tapi ada di wilayah sekitarnya juga. Nah, ini tentunya setiap saluran air, sungai itu ada batasan kapasitas ya. Jadi seperti yang disampaikan kawan-kawan di BMKG, yang lebih mengkhawatirkan itu sebetulnya hujan dengan durasi yang cukup panjang walaupun kecil. Kenapa? Karena pastinya akan ada batasan kapasitas daripada saluran air maupun sungai untuk menampung air tersebut. Itulah yang akhirnya mengakibatkan genangan. Bayangkan kalau dari kemarin kami tidak melakukan apapun atau tidak melakukan OMC, saya yakin mungkin hari sampai dengan pukul 7 ini bisa lebih luas dari 16 RT ya, bisa ratusan RT yang tergenang kalau kami tidak melaksanakan opsi terakhir yang namanya operasi modifikasi cuaca. Jadi itu sesuatu yang diarahkan Pak Gubernur untuk segera dilakukan dan sudah kami lakukan, dan akan terus kami lakukan sampai dengan tanggal 22 Januari ya. Saya sudah menyebutkan sebelumnya bahwa perkiraannya itu sampai tanggal 20 Januari kami harus melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Namun demikian, dengan adanya update terbaru dari rekan-rekan di BMKG, nampaknya kita harus perpanjang sampai dengan tanggal 22 Januari ya pelaksanaan OMC-nya untuk menghindari terjadinya genangan. Jadi masih mengadakan OMC pun kami tidak bisa menghindari apabila di wilayah sekitar itu juga intensitas hujannya tinggi ya, apalagi kalau kami tidak melakukan apapun nih, mungkin dampaknya bisa lebih luas dari yang terjadi pada pagi ini ya. Jadi OMC itu, percayalah bahwa OMC itu adalah opsi terakhir yang harus kami pilih, karena ini pelaksanaannya pun membutuhkan rekomendasi dari BMKG maupun dari BNPB. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Pak Yohan, tadi kalau masyarakat bisa memantau bagaimana kondisi cuaca maupun penanganan tadi dari aplikasi, kalau misalnya untuk mengadukan begitu Pak, misalnya ada yang wilayahnya terkena banjir ingin cepat penanganannya, ini bisa kemana? Baik, nah, Jakarta ini punya layanan kedaruratan ya yang cukup aktif. Kita punya layanan Jakarta 112, silakan telepon ke 112 untuk
menyampaikan ada situasi kedaruratan apa, kebutuhan apa, seperti yang terjadi tadi pagi ini ada yang minta evakuasi di wilayah Angkasa Pura ya, sekitar Angkasa Pura itu di perumahan itu ada yang minta minta untuk dievakuasi menggunakan perahu karet ya. Jangan khawatir, nomor layanan 112 itu kelebihannya adalah bebas pulsa ya. Bahkan ini bisa digunakan menggunakan handset atau smartphone atau gadget ya. Itu apabila SIM cardnya tidak dipasang pun selama itu posisinya baterainya on, itu bisa digunakan untuk melaporkan situasi darurat apa yang butuh dibantu oleh kami ya, karena 112 itu terhubung langsung ke call center 112 yang dikelola oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta ya. Nah, nanti kami akan tiketing. Jadi tiketing itu tergantung dari laporannya apa. Kalau misalnya laporan banjir genangan, nah kita akan langsung tangani ke petugas penanganan bencana untuk melakukan langkah-langkah seperti evakuasi gitu. Namun demikian laporan yang masuk ke 112 kita akan teruskan juga ke rekan-rekan di Dinas Sumber Daya Air sehingga mereka tahu posisi-posisi pompa itu harus dimobilisasi kemana. Kemudian kita teruskan juga ke rekan-rekan di Dinas Perhubungan atau Satpol PP ya kita sehingga mereka bisa tahu nih membantunya itu seperti apa. Bahkan kita bisa teruskan juga ke rekan-rekan di School Karmat ini apabila dibutuhkan bantuan pemompaan ya ataupun membutuhkan bantuan perahu karet tambahan karena memang di Jakarta bukan hanya BPBD yang memiliki perahu karet tapi dari dinas pemadam kebakaran, kemudian dari Satpol PP, ini kita punya juga perahu karet ya, jadi Ya. saling bahu membahu, saling bantu membantu untuk eh, menanggapi laporan yang masuk dari masyarakat. Oke. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik. Tentu selain antisipasi juga disediakan call center bagi masyarakat yang wilayahnya terkena banjir ini untuk penanganan yang lebih cepat. Terima kasih Pak Muhammad Yohan, Kapus Datin BPBD DKI Jakarta. Salam sehat, Pak. Terima kasih, Mbak. Ya, saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Ini masih terkait dengan dampak cuaca buruk saudara di Pekalongan, Jawa Tengah, bahwa banjir masih menggenangi permukiman warga di Kecamatan Pekalongan Barat. Tak hanya permukiman saudara, banjir juga menggenangi jalur rel kereta yang melintasi Pekalongan dan berdampak pada terganggunya perjalanan kereta api. Sementara ada sekitar 900 warga terdampak banjir saudara yang harus mengungsi ke wilayah yang aman. Salah satunya Aula Kecamatan Pekalongan Barat. Banjir merendam jalur rel kereta api di Petak Pekalongan Seragi, jalur hulu dan hilir di KM 88+67 sempat tidak bisa dilintasi kereta karena banjir saudara. PT KAI Daob 4 Semarang sempat menutup sementara jalur Pekalongan Seragi akibat genangan banjir setinggi 20 cm di rel kereta api. Perubahan pola operasi kereta api juga dilakukan dengan pengalihan rute sejumlah kereta api melalui lintas memutar. Hulu dan juga hilir pada petak jalan stasiun Pekalongan, stasiun Seragi, tepatnya di kilometer 88+6/7 masih belum dapat dilalui oleh perjalanan kereta api akibat adanya genangan air yang menutup kedua jalur tersebut. Ada 4 kereta api yang kami lakukan perubahan pola operasi, yaitu kereta api Argo Anjasmoro, kereta api Jayabaya, kereta api Harina dan juga kereta api Kamandaka, membatalkan beberapa perjalanan kereta api yang berangkat hari ini, yaitu kereta api Kaligung dan juga kereta api Argo Merbabu. Akibat banjir yang merendam rel kereta saudara, calon penumpang di stasiun Pekalongan, Jawa Tengah mengembalikan tiket yang sudah dibeli. Antrean loket pengembalian dipadati calon penumpang yang ingin membatalkan keberangkatan. Mayoritas calon penumpang beralih ke moda transportasi lain. Akibat banjir, PT KAI Daob 4 Semarang membatalkan perjalanan 3 kereta api, yakni Menoreh dan Argo Merbabu jurusan Jakarta Semarang dan Kaligung jurusan Tegal Semarang. Tiket kereta katanya kenapa mas? Katanya banjir. Banjir? Ya, keretanya nggak datang gitu. Dari arah barat. Oh dari arah barat? Ya. Oh. Terus pilih transportasi lain atau gimana? Nunggu apa? Pilih hari lain aja. Hari lain. Dan saya mau kemana tadi? Mau Semarang. Di Jakarta, saudara, sejumlah perjalanan kereta di wilayah Daob 1 Jakarta terganggu akibat tergenangnya jalur rel di stasiun Pekalongan dan stasiun Seragi, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Sejumlah kereta kedatangan mengalami keterlambatan. Sementara satu perjalanan kereta api, yakni kereta Argo Merbabu relasi Gambir Semarang Tawang dibatalkan. Menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan, kepada penumpang akibat atau dampak dari luapan air ya di wilayah Pantura di daerah Pekalongan, sehingga ada satu KA keberangkatan yang dibatalkan, itu kereta api Argo Merbabu, dan juga ada beberapa KA kedatangan yang mengalami kelambatan. Di Surabaya, Jawa Timur, saudara, banjir yang merendam jalur rel di Pekalongan, Jawa Tengah berdampak ke terlambatnya perjalanan 3 kereta yang tiba di stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. 3 kereta yang terlambat tiba yakni Argo Anjasmoro relasi Gambir ke stasiun Surabaya Pasar Turi, kereta Harina relasi Bandung Surabaya, dan kereta Jayabaya relasi Jakarta Malang. Ketiga kereta terlambat selama 5 hingga 6 jam dari jadwal semestinya.
3 perjalanan kereta api tujuan Surabaya dan Malang mengalami keterlambatan hingga pada rentang waktu 300 sampai 400 menit. Ketiga kereta api tersebut yakni kereta api Argo Anjosmoro, kereta api Harina, serta kereta api Jayabaya. Di Kendal, Jawa Tengah, selain pemukiman warga, banjir juga merendam fasilitas umum dan gedung pemerintahan. Kantor pelayanan publik terparah yang diterjang banjir adalah kantor Kementerian Agama Kendal dan kantor Samsat Kendal dengan ketinggian mencapai 70 cm. Selain menggenangi halaman kantor, banjir juga merendam ruangan pelayanan publik Samsat Kendal sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya beberapa layanan seperti cek fisik dan pembuatan plat nomor sementara dihentikan. Kantornya juga kemasukan air sehingga hari ini tidak ada pelayanan. Saya dari Batang. Berarti tidak tahu kalau di sini banjir, Pak? Tidak tahu kalau di sini kondisinya banjir, saya tidak tahu. Tapi saya ketemu tadi ditegur sama Bapak Kepala Samsat, disarankan untuk hari Senin. Itu pun kalau situasinya sudah banjirnya sudah surut. Dan saudara, ini adalah visual terkini di wilayah Pulau Mas, Jakarta, di mana kalau beberapa waktu tadi memang jalan tol ini bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 atau motor begitu karena memang terhambatnya akses masyarakat akibat banjir. Terlihat saudara terjadi antrean begitu untuk masuk ke jalur tol karena memang kalau seharusnya tidak bisa dilalui oleh motor, namun karena memang kondisi jalanan yang tergenang banjir sehingga tol pun boleh melewati motor pun boleh melewati jalur tol. Dan ini saudara adalah arah di Pulau Mas menuju Cempaka Mas. Dan untuk informasi lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ardi Praseno yang saat ini berada di lokasi. Ardi, selamat pagi. Ya, Okta dan juga saudara. Ardi, bisa dijelaskan seperti apa saat ini kondisinya? Terlihat memang dari visual yang Anda sajikan saat ini terjadi penumpukan kendaraan menuju ke gerbang tol di sana. Seperti apa, Ardi? Ya, Okta, bisa saya sampaikan bahwa memang saat ini ada puluhan kendaraan roda 2 yang masih menunggu untuk diperbolehkan agar bisa masuk ke gerbang tol Pulau Mas begitu untuk melalui ruas tol Wiyoto Wiono yang akan menuju kawasan Cempaka Mas. Puluhan pengendara motor ini memaksa masuk ke gerbang tol Pulau Mas karena terjadi genangan begitu dan juga banjir yang cukup tinggi di sekitar kawasan Gudang Garam sehingga kawasan ITC Cempaka Mas begitu. Dan memang sebelumnya kendaraan roda 2 diizinkan untuk masuk begitu ke gerbang tol Pulau Mas untuk melintasi ruas tol Wiyoto Wiono agar pengendara motor ini bisa terhindar atau terjebak dari kawasan dari wilayah yang terkena banjir. Namun saat ini ketinggian banjir sudah mulai berangsur-angsur surut begitu sehingga kondisi banjir yang tidak setinggi tadi pagi membuat petugas kepolisian menghentikan izin masuk kendaraan roda 2 untuk melintas di gerbang tol Pulau Mas yang akan menuju kawasan Tanjung Priok ataupun kawasan Sunter. Dan bisa kita lihat saudara di layar kaca Anda, para pengendara motor ini sudah mulai tidak sabar begitu untuk masuk atau untuk diizinkan melintas di ruas tol Wiyoto Wiono melalui gerbang tol Pulau Mas, lantaran mereka juga mencoba untuk menghindari banjir begitu serta melakukan aktivitasnya begitu. Dan beberapa pengendara yang sempat saya ajak berbincang
mereka juga terpaksa untuk masuk ke ruas tol Wiyoto Wiono melalui gerbang tol Pulau Mas ini karena memang selain mereka harus bekerja atau beraktivitas begitu, mereka juga beralasan karena terlambat begitu, karena sehingga mereka memaksa untuk masuk ke gerbang tol Pulau Mas untuk menuju kawasan Tanjung Priok dan juga kawasan Sunter. Dan saat ini beberapa kali pengendara motor ini membunyikan klakson kendaraannya begitu, tandanya mereka tidak sabar untuk masuk ke dalam ruas tol Wiyoto Wiono yang hingga saat ini masih belum diizinkan begitu oleh petugas patroli jalan raya. Dan memang saat ini juga sejumlah petugas sudah ada di depan gerbang tol Pulau Mas untuk berdiskusi kepada pengendara apakah nantinya mereka bisa diizinkan, dan ternyata mereka bisa diizinkan untuk masuk ke dalam gerbang tol Pulau Mas begitu. Dan ini adalah salah satu diskresi dari kepolisian agar para pengendara ini bisa masuk ke ruas tol Wiyoto Wiono melalui gerbang tol Pulau Mas agar tidak terjebak banjir yang terjadi di kawasan Cempaka Mas begitu. Dan sebelum mereka masuk juga tadi petugas sempat menghimbau begitu atau memberitahu kepada para pengendara motor ini agar melintas secara dua baris begitu, sehingga mereka bisa masuk ke gerbang tol Pulau Mas dengan tertib dan bisa menjaga keselamatan masing-masing pengendara begitu. Karena kita tahu memang sepeda motor bukan pada tempatnya untuk masuk ke ruas tol begitu. Namun karena ada kondisi banjir yang saat ini terjadi, petugas kepolisian akhirnya melakukan diskresi agar pengendara motor ini bisa masuk ke ruas tol Wiyoto Wiono melalui gerbang tol Pulau Mas. Dan sekarang ini kita lihat puluhan pengendara motor ini mulai masuk begitu melalui gerbang tol Pulau Mas untuk masuk ke ruas tol Wiyoto Wiono melalui untuk menuju ke arah Tanjung Priok ataupun kawasan Sunter. Dan seluruh pengendara motor yang nantinya akan masuk melalui ruas tol Wiyoto Wiono ini melalui gerbang tol Pulau Mas, mereka akan diarahkan untuk keluar begitu melalui gerbang tol Podomoro begitu untuk melanjutkan perjalanan mereka melalui ruas jalan Yosodarto begitu, Okta. Ardi, untuk saat ini di lokasi Anda mungkin bisa digambarkan pantauannya. Tadi kalau Anda katakan banjirnya sudah surut, saat ini memang ketinggiannya berapa sehingga motor masih boleh diperbolehkan masuk. Kemudian Ardi, ini kan juga berdampingan begitu ya dengan kendaraan roda 4. Sehingga pengaturannya seperti apa? Apakah ini nanti juga didampingi juga petugas begitu di beberapa titik di area tol tersebut? Ya, untuk banjir memang meskipun tidak setinggi sebelumnya begitu, namun saat ini ketinggiannya masih berkisar sekitar 50 hingga 60 cm begitu. Dan terkait para pengendara ini sebelum melintas di ruas tol Wiyoto Wiono, seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka itu dianjurkan untuk melintas secara dua baris begitu, dan melintas di sebelah kiri atau di sisi kiri ruas jalan tol mengikuti kendaraan polisi patroli jalan raya yang ada di depannya begitu. Dan saat ini memang polisi dari patroli jalan raya mulai bergerak begitu dengan membawa iring-iringan dari kendaraan roda 2 yang akan melintas di ruas tol Wiyoto Wiono. Dan saat ini kita lihat beberapa kendaraan mulai masuk begitu secara dua baris dan menggunakan sisi kiri ruas tol sehingga tidak bersenggolan begitu atau tidak berdekatan dengan kendaraan roda 4 begitu yang juga atau mobil yang juga melintas melalui gerbang tol Pulau Mas ini begitu. Oke, Ardi, ini mereka diperbolehkan melintas hingga exit di tol mana?
Kemudian juga apakah ini kan memang tadi kalau kita lihat seperti berombongan begitu ya untuk mengikuti mobil patwal tadi. Nah, apakah di area gerbang tol atau di pintu tol itu sudah ditahan lagi sehingga nantinya akan ada kloter berikutnya atau seperti apa, Ardi? Ya, untuk saat ini mereka akan dituntun begitu hingga gerbang tol sekitar kawasan Podomoro atau gerbang tol Podomoro begitu. Sebelum nantinya mereka akan keluar dari gerbang tol untuk masuk ke kembali ke jalur atau ke Jalan Raya Yosudarso. Dan untuk saat ini hanya satu rombongan ini saja, yang diperbolehkan begitu hingga rombongan ini habis. Kita masih belum mendapatkan informasi apakah nanti akan ada rombongan kendaraan roda 2 berikutnya begitu yang diizinkan untuk masuk ke ruas tol Wiyoto Wiono melalui gerbang tol Pulau Mas atau tidak begitu, karena masih menunggu kembalinya petugas patroli jalan raya yang tadi menuntun para pengendara motor ini melalui ruas tol Wiyoto Wiono begitu, Okta. Ardi, sudah adakah informasi soal ini akan diberlakukan sampai kapan begitu, Ardi? Ya untuk sampai kapan diskresi kepolisian pengendara motor ini bisa masuk ke dalam ruas tol, masih menunggu informasi dari kepolisian. Namun bisa kita lihat apabila genangan atau banjir yang ada di kawasan Cempaka Putih, tepatnya di perempatan ITC Cempaka Mas itu masih tinggi atau masih terdapat banjir di kawasan tersebut, kemungkinan besar petugas masih akan mengizinkan pengendara motor untuk melintas di ruas tol Wiyoto Wiono yang akan menuju ke Tanjung Priok begitu. Namun kita juga masih belum tahu apakah memang banjirnya akan bertambah tinggi begitu atau berangsur-angsur surut begitu, Okta. Oke, baik. Berarti memang sampai dengan saat ini menunggu bagaimana situasi, tetapi yang pasti tadi banjir sudah relatif surut dibandingkan dengan beberapa jam lalu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ardi Praseno dari Pulau Mas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, berikutnya kita juga akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Aris Wicaksono yang saat ini berada di Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah untuk memantau situasi banjir di sana. Aris, selamat pagi. Bisa diceritakan situasi terkini soal banjir dari lokasi Anda melaporkan, Aris? Halo Nanda. Oke, Okta dapat saya. Saat ini saya sedang di stasiun di Waleri. Sebelumnya kita sempat lihat titik banjirnya. Sebenarnya yang dalam itu yang di ujung sih, yang di perempatan ITC Cempaka Mas. Cuman kalau lu mau lihat genangan-genangan yang semata kaki, ya lumayan lah, kilo. Terhenti jadwalnya yaitu selama 5 jam. Yang sebelumnya jadwal kereta Majapahit yang saya tumpangi seharusnya tiba di kota Semarang itu pukul 1:30 atau jam 2 dini hari. Sampai saat ini itu pukul 6 lebih kereta Majapahit yang saya tumpangi masih terhenti di Kaliwungu, yaitu di Kabupaten Kudus antara Semarang dan Kendal. Saat ini sempat saya tanyakan di petugas di stasiun Kaliwungu, ya dari petugas juga belum bisa memastikan kapan kereta Majapahit akan bisa berjalan kembali. Informasinya ketinggian banjir yang ada di Pekalongan yaitu sempat merendam rel kereta api setinggi 1 meter sehingga petugas tidak bisa berani memaksakan kereta untuk tetap berjalan karena dinilai membahayakan, sehingga kereta semua yang menuju ke arah Jakarta itu menunggu di beberapa stasiun yang ada di Jawa Tengah sampai ada informasi kapan kereta bisa berjalan kembali. Demikian, Okta. Oke, Aris, ini kan juga tadi dikatakan sudah terhambat tadi dari pukul 1:30 dini hari. Nah, adakah kompensasi ataupun juga
langkah dari petugas begitu untuk bisa menertibkan masyarakat ataupun juga penumpang yang saat ini berada di stasiun untuk menunggu kereta berangkat kembali, Aris? Oke, baik, Kota, dapat saya laporkan tadi pagi sudah berikan snack dan minuman dari pihak kereta karena memang kondisi kereta api yang ada di Pekalongan tidak bisa dilewatin. Otomatis warga hanya diminta untuk menunggu dan bersabar karena mengingat ketinggian banjir masih dinilai membahayakan untuk kereta api untuk dilalui. Otomatis warga penumpang hanya diminta untuk menunggu karena beberapa jadwal kereta api juga ada yang dialihkan ke jalur lainnya karena mengingat kereta yang sudah mendekati Pekalongan tidak bisa kembali melewati. Otomatis kita hanya bisa menunggu di beberapa stasiun yang terdekat untuk sampai ada informasi yang memungkinkan kereta bisa berjalan. Demikian, Dokter. Aris, kalau dari visual yang disajikan saat ini, memang masyarakat berada di area luar kereta begitu sambil juga menunggu situasi lebih lanjut. Bisa digambarkan kepada kami seperti apa kondisi real time di sana, Aris? Oke, saat ini saya sedang berada di stasiun Weleri. Para penumpang yang ada di kereta sambil menunggu mencari angin keluar dari gerbong kereta api seperti yang tadi dilakukan pada penumpang di stasiun Kaliwungu juga. Kita sempat berhenti selama 2 jam, saat ini kita baru berjalan 1 jam terhenti kembali di stasiun Weleri, itu masih di wilayah Kudus dan Kendal, karena memang petugas yang ada di stasiun masih terus memantau mencari informasi ketinggian banjir apakah sudah aman untuk dilalui oleh kereta. Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan, kereta tidak bisa dipaksakan untuk melalui rel yang terendam banjir. Karena ketinggian informasi banjir yang menggenang dari dini hari tadi, dari pukul 1 hingga pagi ini masih tinggi, yaitu kisaran 80 sampai 1 meter, sehingga memang dipastikan kereta tidak bisa melintas. Demikian, Dokter. Oke, Aris, seharusnya kalau kereta yang ditumpangi ini akan tiba pukul berapa? Kemudian juga saat ini aktivitas di stasiun di sana untuk jadwal kereta yang lainnya ini seperti apa? Apakah juga ikut terhambat, ikut berantakan juga begitu? Ya, kereta Majapahit yang saya tumpangi dari Kota Malang ini jadwal keberangkatan pukul 5.45 sore kemarin. Seharusnya sesuai jadwal tiba di stasiun Senen itu pukul 6:45. Walaupun biasa molor, biasanya kurang lebih 5 atau 10 menit saja. Tapi hingga pagi ini kita masih tertahan di Jawa Tengah, tepatnya di stasiun Weleri, Kabupaten Kudus. Artinya sudah molor lebih dari 5-6 jam. Dan kita memang tidak bisa berbuat banyak. Seperti yang disampaikan informasi petugas, kita hanya bisa menunggu sampai kapan rel kereta api itu ada perbaikan dan banjir surut. Demikian. Oke, untuk aktivitas di stasiun di sana seperti apa, Aris, untuk jadwal keberangkatan maupun juga kedatangan kereta di Kaliwungu tersebut? Ya, kalau di Kaliwungu dan di stasiun Weleri sendiri, para penumpang keluar mencari makan atau pergi ke toilet selama masih menunggu. Tadi juga tampak ada kereta yang akan melakukan perbaikan itu dikirim ke Pekalongan saat berhenti di Kaliwungu. Dan saya gambarkan saat ini para penumpang yang turun dari kereta Majapahit sedang mencari makan atau pergi ke toilet sambil menunggu jadwal kapan kita bisa diberangkatkan kembali untuk menuju ke arah tengah Pekalongan. Memang sementara saat ini yang masih banjir. Demikian. Berarti yang bisa dilakukan oleh para penumpang sekarang adalah tentunya menunggu bagaimana informasi berikutnya ataupun juga kepastian terkait dengan kereta tersebut kapan berangkatnya. Aris, adakah imbauan dari petugas di sana kepada masyarakat yang saat ini juga menunggu kepastian kereta tersebut akan berangkat? Ya, jadi imbauan dari petugas kita tidak diperbolehkan jauh dari kereta. Karena sewaktu-waktu informasi apabila kereta bisa dijalankan atau diberangkatkan, kita para penumpang tidak ada yang tertinggal. Karena memang sifatnya hanya sifatnya menunggu saja, jadi para penumpang diperbolehkan keluar, tapi tidak boleh sampai keluar dari stasiun atau jauh dari kereta. Mengingat jadwal keberangkatan memang bisa seperti yang tadi di Kaliwungu, tiba-tiba setelah kita menunggu 2 jam, ada informasi naik
ternyata terhenti kembali di stasiun Madari ini, dan kita tidak tahu sampai berapa lama kita menunggu di stasiun sini, apakah 2 jam, 3 jam, kita hanya bisa menunggu jadwal yang diinformasikan oleh petugas sambil menunggu perkembangan perbaikan jalur atau banjir yang ada di Pekalongan. Demikian, Dokter. Aris, kalau dari pantauan Anda, baik penumpang yang naik bersama-sama dengan satu kereta dengan Anda ataupun juga di stasiun Kaliwungu tersebut, adakah aktivitas misalnya meminta refund begitu dari tiket yang sudah dibeli karena adanya terhambat di perjalanan kereta ini? Tadi sempat beberapa warga mendatangi di kantor kepala stasiun, mereka tidak bisa berbuat banyak sampai menunggu informasi dari pusat. Mereka para penumpang yang bertanya hanya diminta menunggu dengan sabar soal terkait refund. Sementara belum ada warga penumpang yang melakukan hal itu di beberapa stasiun yang dimana kita sempat terhenti. Artinya warga hanya diberikan kompensasi, diberikan snack dan minuman sembari menunggu informasi kapan kita bisa diberangkatkan kembali. Oke. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Aris Wicaksono dari Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah. Dan saudara, kita menuju ke informasi lainnya. Ini terkait sebelumnya pesawat yang hilang kontak begitu di Maros, Sulawesi Selatan, dan dari visual yang disajikan saat ini sudah ditemukan puing-puing dari pesawat tersebut, saudara, yang sebelumnya dikabarkan sempat hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah upaya dari tim gabungan gitu untuk memantau maupun juga mendalami penemuan atau temuan, yakni adalah puing-puing dari pesawat ATR yang sempat hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan. Dan kita akan memantau bagaimana situasi ataupun juga temuan di Maros, Sulawesi Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV.